Pagi adik-adik, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online GKJ Sedayu. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 12. Nah, itu ceritanya dulu begini adik-adik. Pada zaman dahulu di Israel ketika itu dipimpin oleh seorang raja yang bernama Salomo, anaknya Raja Daud yang terkenal itu. Ceritanya begini. Di suatu perkemahan di gurun pasir tinggallah keluarga besar. Wah, banyak sekali yang tinggal di sana. Ada beberapa keluarga. Di antaranya ada 2 orang ibu-ibu yang sedang hamil. Yang satu ibu yang hamil itu matanya melek, bisa melihat kemana-mana. Sedangkan yang satunya hamil, perutnya besar, gak bisa melihat, buta. Dia nggak bisa melihat seperti ini, nggak bisa melihat pagi-pagi seperti ini, dia nggak bisa melihat matahari. Setelah tiba waktunya melahirkan, ibu yang hamil yang melek itu tadi melahirkan anaknya laki-laki. Ibu yang buta tadi itu yang hamil juga melahirkan laki-laki juga. Nah, mereka tidur bersama-sama di kemah. Nah, waktu itu belum ada listrik adik-adik, gelap malam-malam. Pada suatu malam, anak dari ibu yang melek itu tadi meninggal adik-adik, mati. Ih, kasihannya. Anaknya meninggal, mati. Sedangkan anaknya ibu yang buta tadi itu masih hidup. Berpikirlah ibu yang melek ini, mumpung ini masih malam, gelap, baiklah saya tukar anak saya dengan anaknya ibu yang buta itu. Kan toh malam, gak ada yang lihat, gelap, ibu itu juga buta. Pas lagi tidur, anaknya ibu yang buta itu diambil. Anaknya yang meninggal itu digantikan, ijolke, diganti, ditukar. Tidur mereka. Pas pagi hari mereka bangun, kaget ibu yang buta itu. Anakku kok diam, mati, dicium. Ini bukan anakku. Didengar suara bayi dari sebelah sana. Nguek, nguek. Lah, itu anakku, katanya. Sini, kembalikan anakku, katanya ke yang ibu yang melek itu. Ibu yang melek bilang, bukan, ini anakku, katanya. Bukan, itu anakku. Wah, begitu bertengkar. Wah, nggak ada yang mau kalah. Yang ibu yang melek ini bilang, dari mana kamu tahu itu anakmu? Kamu kan buta. Oh, ya, tapi saya dengar suaranya. Enggak, saya kan melihat. Dari mana? Oh, ini anak saya gitu. Wah, rame pokoknya. Wah, nggak ada yang mau mengalah. Orang-orang di situ juga bingung semua. Ini mana yang benar? Ini kan gelap, nggak ada yang lihat, nggak ada saksinya. Ini gimana cara menyelesaikannya ini? Waduh, gimana dong? Gimana, ribut semuanya? Gitu. Wah. Akhirnya mereka bawa persoalan ini kepada raja. Bayinya dibawa, yang masih hidup itu dibawa ke depan raja. Melaporlah mereka. Ini anak saya, katanya, yang buta. Enggak, ini anak saya, katanya yang melek. Terus warga yang mendampingi mengatakan, ini ada persoalan, mohon raja memutuskan. Ini mana ini yang benar? Kami sendiri juga bingung, nggak tahu mana yang benar ini. Tolong raja memutuskan, katanya. Raja juga pusing. Aduh, capek deh. Gimana nih cara memutuskannya ini? Anak siapa ini? Gak ada saksinya. Kejadiannya malam-malam lagi. Apa buktinya ini gitu? Adik-adik, rajanya berdoa. Ya Tuhan, berikanlah hamba-Mu ini kebijaksanaan dan hikmat agar hamba-Mu dapat memutuskan siapa yang benar dalam perkara ini. Amin.
Lalu raja itu mengambil pedang. Bawa bayinya ke sini. Dibawa bayinya. Taruh di meja. Taruh di meja. Supaya adil. Biarlah bayi ini saya belah. Ih, ngeri. Biarlah bayi ini saya belah. Supaya adil. Separuh buat ibu yang dapat melihat. Dan separuh lagi buat ibu yang buta. Langsung ibu yang melek itu bilang, ya benar. Benar Bapak Raja. Belah saja. Biar adil. Katanya. Terus yang buta bilang, jangan Bapak Raja. Biarkanlah anak itu hidup. Biarlah dipelihara oleh ibu yang melek itu. Jangan dibelah. Nah, ketahuan. Adik-adik bisa tebak bagaimana cara rajanya memutuskan itu tadi? Langsung raja itu berpikir, pantas saja ibu yang melek itu mengatakan belah saja. Memang itu bukan anaknya. Ibu yang buta mengatakan jangan, biar hidup, kasihan. Iyalah, itu anaknya dia. Biarpun siapa yang mengasuh, yang penting anaknya tetap hidup. Langsung raja mengatakan, Serdadu, bawa ini ibu yang melek ini ke tiang gantung, dihukum. Wah, dia bilang, kenapa? Kenapa saya dihukum Pak Raja? Itu anak saya. Sudah saya tahu. Pasti kamu tega bayi ini mati karena ini bukan anakmu. Ibu ini juga tidak tega anak itu mati karena itu anaknya dia. Mati adik-adik. Itulah Raja Salomo yang berdoa kepada Tuhan. Dia minta, ya Tuhan berikanlah hambamu ini